إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda, inna idzamal jazaa ma'idzamil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya musibah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Barang siapa yang redho, Allah akan redho. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka. Kan tingkatan itu ketika orang dapat cobaan, ujian, musibah, yang paling rendah. Paling rendah itu apa? Dia murka. Paling rendah itu dia murka. Murka. Kalau orang yang murka, Allah juga murka kepada dia. Dia marah dengan takdir Allah. Sakit dia marah. Anaknya meninggal, adiknya meninggal, dia marah kepada Allah. Allah juga marah kepada dia. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, Allah ridha. Barang siapa yang murka, ini yang paling rendah, murka. Yang kedua, sabar. Tingkatan yang kedua di atasnya yang diperintahkan oleh Allah yaitu sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi ridho. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu syukur. Oke, sabar ini penting. Ini merupakan kewajiban seorang mukmin harus sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pahit. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah sabar itu. Wa basyiris sabirin. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis sabr. Wajadna khaira 'aishina bis sabr. Kami mendapati kebaikan kehidupan kami ini dengan sabar. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Dikatakan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru matiyatun la taqbu. As-sabru matiyatun la taqbu. Artinya sabar itu merupakan kendaraan yang tidak akan terjatuh. Arti manfaat sabar itu. Dan kita diperintahkan untuk sabar ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah, tidak gelisah, tidak berkeluh kesah, tidak menceritakan cobaan kita, ujian kita kepada orang lain. Adukan itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kurang makanan, cerita pada orang. Ini nggak sabar. Sakit, cerita pada orang. Semuanya. Bukan hanya seperti itu, bahkan minta-minta pada manusia. Nggak boleh, hukumnya haram. Antum ingat, Nabi pertama kali mengambil perjanjian dengan para sahabat yang masuk Islam. Apa perjanjiannya? Di samping mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, nggak boleh berbuat maksiat. Kata Nabi apa? Jangan minta-minta pada manusia. Itu harus kita ingat tuh. Jangan minta-minta. Jadi mengharap hanya kepada Allah. Kalau ada cobaan, ujian, sabar. Yang susah bukan kita, jutaan orang susah. Yang susah bukan kita. Kadang-kadang diangkat, oh ini kan dai, harus dibantu. Yang lebih susah dari dai ini, dari ustadz ini, ada atau tidak? Banyak jutaan yang susah. Kenapa hanya dia yang berkeluh kesah? Itu yang jutaan, yang di kampung-kampung yang susah, yang lebih susah dari dia, nggak mengeluh. Dia mencari nafkah dengan apa adanya, tidak mengharap dari manusia.
Kok malah si dai minta-minta? WA lagi donasi. Anak saya sakit di rumah sakit. Gak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Gak boleh. Gak boleh. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Karena Allah akan uji kita dengan orang yang paling kita cintai ujian itu. Sabar. Bagaimana Allah ingin melihat kita sabar atau tidak dengan ujian ini. Allah akan lihat. Supaya apa? Dia terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah. Dan yang lainnya harus sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhkan maksiat. Yang ketiga, sabar apa? Dalam menghadapi takdir yang pahit. Sabar. Ini enggak sabar. Ya, berkeluh kesah dan mengharap pada manusia. Jadi, orang mukmin yang mengimani qada dan qadar itu, dia akan ridho terhadap apa yang Allah sudah takdirkan. Dan ridho ini pembahasan yang panjang. Ridho, kan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho kepada Allah. Kalau ridho kepada Allah, ridho kepada semua keputusan Allah, semua takdir Allah, ridho kita. Kita ridho. Ridho ketika kita mentauhidkan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, kita ridho. Kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan, dengan semua yang Allah tetapkan, ridho. Ridho dengan agama Islam ini, semua agama Islam kita wajib untuk melaksanakannya. Artinya semua agama Islam ini mudah, tidak sulit. Kita ridho dengan Islam ini, dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita ittiba, mencintai beliau, ini wajib, dan kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang merasakan manisnya iman siapa? Orang yang redha kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Dzaqa ta'mal iman, kata Rasulullah. Dia merasakan manisnya iman. Antum merasakan tuh. Kalau kita redha dengan apa yang Allah takdirkan, itu akan terasa nikmatnya iman itu, manisnya iman. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas tentang keutamaan redha itu kurang lebih ada 50 redha itu di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. 50. Apa manfaat dari redha, apa keutamaan redha, disebutkan satu persatu oleh beliau. Makanya disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, saya bacakan sebagiannya aja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man mala'a qalbahu min ar-ridha bil qadari mala'a Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inaba ilaihi wat tawakkul alaihi wa man fatahu hadhu min ar-ridha imtala qalbahu bi dhiddi dhalik washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan redha kepada takdir Allah, dia redha, maka Allah akan penuhi dadanya dan hatinya dengan merasa cukup. Allah menetapkan dia hidupnya pas-pasan, dia redha, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redholah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita punya beras cuma 1 gelas, cuma 1 gelas. Kita bisa masak hari itu untuk makan dengan istri sama anak, cukup. Kita redho, maka Allah akan penuhi hati kita dengan kecukupan. Maka Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia siapa orang Islam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa, dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka Allah cukupi dia dengan kekayaan. Wa amnan, dan juga merasa aman dia. Orang kalau dia redha dengan takdir Allah,
aman dia, tidak ketakutan. Enggak seperti sekarang, semua takut. Orang beriman tidak. Allah sudah takdirkan, enggak akan menimpa kita kecuali apa? Yang Allah sudah takdirkan buat. Tenang. Dia keluar rumah tenang, dia berangkat ke masjid tenang, di masjid juga tenang. Ini enggak ada ketenangan. Karena apa? Karena dia tidak meyakini dengan takdir Allah itu. Wa qana'atan, dia qana', puas dengan rezeki Allah. Karena Allah takdirkan sudah demikian. Dan Allah kosongkan hatinya untuk selalu mencintainya. Dengan dia redho kepada takdir Allah, maka Allah membuat hatinya itu cinta kepada Allah Taala. Selalu bertaubat kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Tapi kebalikannya, orang yang hilang dari keredoan kepada takdir ini, maka hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegundah-gulanan, dan dia akan menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Makanya orang beriman ketika dia betul-betul memahami tentang ridho ini, dia adalah orang yang paling bahagia. Kuncinya di situ. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang ingin bahagia hidupnya, ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dia orang yang paling bahagia di hidup. Ridho. Apa yang Allah takdirkan buat dia, dia ridho. Maka orang yang paling bahagia dia. Dia dikasih oleh Allah cobaan, penyakit, dia redho. Artinya memang cobaan ini, musibah ini mau ditolak dengan apa lagi? Dia ikhtiar, tetap ikhtiar, tapi dia redho dengan takdir Allah, gitu. Bukan redho dengan penyakitnya, tapi dia redho dengan apa yang takdirkan. Dia tidak, bukan berarti dia redho dengan penyakitnya, bukan, tapi dia redho dengan apa yang Allah takdirkan. Ini Allah sudah takdirkan. Tapi dia wajib apa? Untuk ikhtiar, dia berdoa kepada Allah agar diangkat penyakitnya. Bukan dia redho, dia biarkan penyakit, tidak. Tapi dia ada mengambil akhdul asbab. Bagaimana supaya dia sembuh. Itu orang beriman seperti itu. Kalau orang itu redho dengan apa yang Allah takdirkan, maka dia orang yang paling tenang, paling bahagia di muka bumi ini. Nanti Anda bisa lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.